Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan akuntansi keuangan menengah 2 untuk materi provisions and contingencies. Jadi untuk provision dan contingencies di sini saya ambil dari buku Kiso, Wegan and Weirfield yang Intermediate Accounting IFRS Editions yang buku ketiga. Jadi pembahasan ini bisa kalian temukan di chapter 13. Untuk chapter 13 sebenarnya di sini kita membahas current liabilities, provision and contingencies. Tapi di sini saya fokusnya hanya kepada provisions dan contingencies-nya saja. Nah, untuk pembahasan provisions dan contingencies di sini saya akan bagi menjadi beberapa video pembahasan. Oke, apa saja yang dibahas di provisions di sini? Pembahasannya di sini pertama recognition of provision, yang kedua measurement of provision, yang ketiga common types of provisions, dan disclosure related to provisions. Untuk contingencies di sini dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama contingent liabilities, yang kedua contingent asset. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan provisi. Apa itu provisi? Provisi bisa diartikan sebagai kewajiban yang memang dia belum pasti akan nilai dan waktunya. Jadi di sini mungkin terjadi. Nah, provisi ini dapat dilaporkan sebagai current liabilities atau non-current liability. Nah, ini tergantung pada date of expected payment-nya. Jadi kapan pembayaran dari kewajiban ini terjadi. Contoh yang umum dari provisi yang pertama adalah kewajiban terkait dengan litigasi. Jadi kalau litigasi itu terkait, maksudnya ini perkara hukum. Jadi apakah perusahaan akan timbul biaya kewajiban pembayaran atas gugatan dari perkara tersebut. Jadi apakah perusahaan ini menang perkara atau perusahaan ini kalah dengan perkara tersebut. Yang kedua adalah jaminan atau garansi produk. Nah, ini untuk kata-kata jaminan atau makna dari jaminan dan garansi sebenarnya ini memiliki arti yang berbeda. Jadi garansi secara harfiah ini merupakan jaminan dari jaminan kualitas dari produsen atas produk yang dia jual secara umum. Kalau waranti ini lebih kepada perbaikan dan penggantian item atau bagian dari barang dan jasa. Jadi bisa dikatakan waranti ini adalah bagian dari garansi. Oke. Nah, untuk pembahasan di sini jaminan atau garansi produk di sini terkait dengan pencatatan. Apakah nanti dia dicatat dengan dasar, maksudnya bukan dengan dasar ya. Apakah nanti kasusnya ini assessment type atau service type? Oke, nanti itu akan dibahas di pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya adalah restrukturisasi bisnis. Nah, restrukturisasi bisnis ini adalah program yang direncanakan perusahaan. Memang ini material dalam merubah lingkup kegiatan suatu entitas. Misalnya apa? Misalnya penghentian dari unit usaha atau perubahan struktur manajemen. Yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini contohnya adalah pencemaran lingkungan, misalnya dari limbah industri. Jadi, karena adanya pencemaran lingkungan ini, maka si perusahaan memiliki kewajiban untuk penanganan kerusakan tersebut. Oke. Berikutnya, kita akan membahas recognition of provisions. Jadi, kapan sih provisi ini bisa diakui atau dicatat? Perusahaan akan mencatat munculnya biaya dan kewajiban terkait provisi hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Nah, yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Nah, kewajiban saat ini bisa legal atau konstruktif. Legal ini maksudnya timbul dari suatu kontrak. Jadi kontraknya ini bisa eksplisit atau implisit. Adanya peraturan perundangan dan pelaksanaan produk hukum lainnya.
Kalau misalnya kewajiban konstruktif, ini timbul dari kegiatan atau aktivitas perusahaan. Nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Oke, kondisi yang kedua adalah kemungkinan besar adanya arus keluar sumber daya atau perusahaan harus mengeluarkan berupa uang atau penyerahan atas aset lainnya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita bicara kemungkinan yang besar, ini seberapa besar kemungkinannya? Berarti kita bicara mengenai persentase. Sebenarnya untuk probabilitas dari liabilitas ini ada 4 probabilitas. Jadi yang pertama ini adalah virtual certain. Virtual certain ini kemungkinannya adalah 90% ke atas. Nah, yang kedua adalah probable. Probable, jadi kecenderungan untuk terjadi. Kecenderungannya berapa persen? Kecenderungannya ini adalah 51, jadi kemungkinan terjadinya 51 sampai dengan 89%. Nah, yang ketiga ini possible. Dia bisa dikategorikan ya untuk terjadinya ini kecil. Seberapa besar kemungkinan terjadinya? Itu 5 sampai dengan 50%. Dan yang terakhir ini remote. Remote itu di bawah 50%. Jadi yang dianggap sebagai provisi ini minimal ketentuannya itu probable, yaitu di atas jadi 51% sampai dengan 89%. Nah, kalau kemungkinannya besar seperti ini di atas 50%, yaitu 51% ke atas, maka ini harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Terus bagaimana yang possible, yang di bawah 50% atau 50%? Nah, ini tidak bisa dicatat dan tidak bisa dilaporkan dalam laporan keuangan, namun ini akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, jadi kita bisa menentukan ya, ini seberapa besar sih kemungkinan ini terjadi. Apakah ini bisa dianggap sebagai provisi atau bukan? Oke, kita lanjut ke kondisi yang berikutnya, yang ketiga. Memiliki estimasi yang andal. Dapat dibuat untuk mengukur nilai dari kewajiban tersebut. Oke. Nah, ini contoh dari pengakuan provisi. Yang pertama adalah warranty atau garansi. Jadi di sini kasusnya Santos, dia memberikan garansi kepada customer terkait dengan penjualan produk electrical product. Garansi diberikan untuk 3 tahun dari tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman yang yang lalu, jadi ada kecenderungan kemungkinan terjadi klaim terhadap produk tersebut. Nah, di sini kasusnya, apakah si Santos ini akan mencatat atau akan mengakui ini sebagai provisi dan dilaporkan di laporan keuangan. Nah, kita lihat solusinya seperti apa. Solusinya yang pertama, jadi di sini waranti ini merupakan kewajiban saat ini sebagai hasil dari kejadian masa lalu. Jadi, maksudnya kewajiban saat ini adalah pada saat penjualan produk dengan jaminan yang memang akan menimbulkan kewajiban hukum. Oke, yang kedua, waranti tersebut menghasilkan aliran sumber daya. Nah, ini maksudnya kemungkinan besar akan ada beberapa klaim terkait waranti tersebut. Nah, karena kejadian ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang memang kemungkinan besar akan terjadi klaim, maka Santos harus mencatat ini sebagai provisi dan melaporkan ini di laporan keuangan perusahaan. Oke, ini contoh dari pengakuan atas waranti. Oke, di sini constructive obligation atau kewajiban konstruktif merupakan kewajiban yang bersumber dari tindakan atau kegiatan perusahaan dalam hal berikut. Yang pertama, ini berdasarkan praktek baku di masa lalu yang memang ini sudah ada.
kebijakan ini sudah dibentuk atau diterapkan, atau adanya current statement yang spesifik. Nah, perusahaan telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan ini akan menerima tanggung jawab tertentu. Nah, sebagai hasil dari wacana yang pertama ini, maka perusahaan ini telah menciptakan ekspektasi yang kuat atau sah, atau bisa dibilang valid dari pihak-pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oke, ini ada contohnya. Ini refund atas produknya si Christian Dior. Ini seperti apa? Oke, Christian Dior ini memiliki kebijakan pengembalian dana dari pembeli atas ketidakpuasan customer. Meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai kebijakan ini, namun kebijakan ini atau refund ini is generally known. Jadi semua customer, semua pelanggan atau orang-orang ini tahu akan hal tersebut, akan kebijakan tersebut, bahwa kalau misalnya pelanggan ini tidak puas terhadap produknya, dia bisa datang ke perusahaan, menyerahkan produk dan meminta pengembalian dana atas produk tersebut. Oke, bagaimana si Christian Dior ini mencatat provisi dari pengembalian dana ini? Yang pertama, kondisinya, refund memang merupakan kewajiban saat ini yang timbul dari kejadian lalu. Kejadian lalu ini maksudnya sale of product. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif. Ya, karena apa? Karena perilaku perusahaan telah menciptakan harapan yang valid dari para pelanggan bahwa apabila tidak puas terhadap barangnya, maka bisa maka customer akan mendapat pengembalian dana dari produk yang dia kembalikan. Yang kedua, pengembalian dana ini atau refund akan mengakibatkan outflow dari resources. Ini berupa resources ini berupa bisa pengeluarannya ini berupa kas barang atau jasa. Di mana hal ini kemungkinan besar akan terjadi untuk refund dari customer. Nah, maka hal ini bisa dianggap atau diakui atau dicatat sebagai provisi, dia bilang, untuk best estimate atas biaya pengembalian. Oke, ini adalah contoh dari refund untuk kewajiban konstruktif. Berikutnya kita ke contoh berikutnya, lawsuit. Nah, ini apa? Diasumsikan, dia bilang, customer mengajukan gugatan sebesar 1 juta pound sterling pada tanggal 30 November 2019 terhadap WM Morrison Supermarket, dia bilang. Sebagai ganti rugi, sewaktu customer ini tergelincir dan mengalami cedera serius dari salah satu fasilitas kantor. Nah, pengacara Morrison ini percaya bahwa si Morrison ini tidak akan kalah dalam perkara. Dengan kemungkinan untuk pembayaran gugatan di masa depan ini jadi kemungkinannya itu kurang dari 50% atas pembayaran. Jadi, nggak mungkin lah si Morrison ini akan membayar karena si pengacara yakin bahwa dia akan menang perkara. Nah, apakah si Morrison ini akan mencatat provisi gitu kan atas klaim tersebut pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini solusinya. Jadi di sini meskipun peristiwa masa lalu ini telah terjadi, maksudnya peristiwa ini cedera yang mengakibatkan pengajuan gugatan ini, jadi kecil kemungkinan si Morrison ini harus membayar ganti rugi. Nah, oleh karena itu si Morrison ini nggak perlu mencatat sebagai provisi. Oke, sebaliknya, apabila pengacara Morrison menetapkan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam perkara, maka si Morrison ini harus mengakui ini sebagai provisi dan mencatat serta melaporkan tertanggal 1 Desember 2019. Gitu. Oke, yang berikutnya, measurement of provisions. Jadi bagaimana
pengukuran dari provisi itu sendiri. Bagaimana perusahaan menentukan jumlah yang akan dilaporkan untuk suatu provisi? Jadi ini menurut IFRS, jumlah yang harus diakui merupakan estimasi yang terbaik. Jadi ini merupakan hasil estimasi yang terbaik dari pengeluaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, estimasi terbaik ini mewakili jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Oke. Nah, ini contohnya, jadi manajemen harus menggunakan judgment atau pendapat. Berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi masa lalu atau transaksi yang serupa yang telah terjadi di masa lalu. Atau bisa juga judgment ini dari hasil diskusi dengan para ahli atau bisa juga dari informasi terkait lainnya. Nah, misalkan di sini ada contoh dari Toyota Warranties. Garansinya si Toyota. Toyota ini mungkin akan menetapkan atau menentukan bahwa 80% dari mobilnya ini tidak akan ada warranty cost. Tidak memiliki warranty cost. Nah, 20%-nya, 12% dari 20% ini akan mendapatkan cost yang besar atau memiliki cost yang besar. Dan 8% akan mendapatkan cost yang jauh lebih kecil. Nah, dalam hal ini, dengan menimbang semua kemungkinan, ini sebagai hasil dari probabilitas terkait, Toyota bisa saja mencapai nilai yang diakui untuk warranty liability. Nah, jadi dari persentase-persentase ini, maka si Toyota bisa menetapkan nih berapa sih warranty liability-nya dia. Atau bisa mengukur berapa warranty liability yang harus dicatat. Oke. Contoh yang berikutnya, ini Carrefour untuk refund. Jadi, Carrefour ini yang kita tahu, dia menjual banyak barang dengan harga jual yang mungkin yang memang bervariasi. Pengembalian dana dari kepada customer untuk produk yang dijual ini dapat dipandang sebagai continuous range atas pengembalian dana. Dengan setiap poin dalam range tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi setiap produk ini memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi refund. Dalam kasus ini, adanya midpoint dalam range tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian dana. Oke. Nah, ini contohnya measurement example dari Novartis. Jadi perusahaan besar seperti Novartis atau farmasi ya, bergerak dalam bidang farmasi. Ini terlibat dalam berbagai masalah litigasi terkait produk mereka, di mana hal ini menjadi kewajiban tunggal perusahaan untuk perkara yang sedang diukur. Nah, kecenderungan hasil dari perkara tersebut kemungkinan adalah estimasi terbaik dari hasil yang paling mungkin dari kewajiban tersebut. Nah, ini estimasi ini yang sebagai dasar pengukuran dari berapa sih nilai provisi atau kewajiban dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh si perusahaan. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan bagian pertama. Untuk pembahasan berikutnya, kita lihat video yang berikutnya mengenai masih mengenai provisi, tapi pembahasannya mengenai common types of provision. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.